Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bersama saya A. Sorim akan memberikan kisah inspiratif bulan Ramadan. Nah, cerita yang akan saya bawakan ialah kisah tentang Imam Syafi'i, imam pendiri mazhab fikih Sunni. Nah, sebelum kita masuk ke acara, ada sebuah makalah dari beliau Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Makalahnya, man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arodal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arodahuma fa'alaihi bil ilmi, yang artinya barang siapa yang hendak mendapatkan dunia maka hendaknya berilmu, barang siapa yang hendak menginginkan akhirat maka hendaknya dengan ilmu, barang siapa yang ingin menghendaki keduanya maka dengan ilmu. Oke, kita langsung ke ceritanya. Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang akrab dipanggil dengan Imam Syafi'i adalah seorang mufti besar Sunni pendiri mazhab Syafi'i. Mazhab ini sangat terkenal di kalangan umat Islam, terutama di Indonesia. Ajarannya banyak diadopsi oleh ulama dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dikutip dari buku kitab terlengkap biografi empat imam mazhab karya Ustadz Rizm Aizid, Imam Syafi'i lahir di Asqalan, Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Ia adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syafi'i. Bila dilihat dari nasabnya, Imam Syafi'i tergolong kerabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab ia termasuk dalam Bani Muthalib atau keturunan dari Al-Muthalib, saudara dari Hashim yang tidak lain adalah kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Syafi'i adalah putra dari pasangan Idris bin Abbas dan Fatimah Al-Azdiyah. Saat Imam Syafi'i masih dalam kandungan, ibunya Fatimah bermimpi melihat bintang yang keluar dari perutnya dan terbang tinggi. Kemudian pecah dan menerangi sekeliling. Setelah menanyakan makna mimpinya kepada ahli mimpi, ia diberitahu bahwa ia akan melahirkan seorang putra yang ilmunya meliputi jagat raya. Mimpi tersebut terbukti benar ketika Imam Syafi'i tumbuh menjadi ulama besar yang menerangi dunia dengan pemikiran dan ilmunya. Kelahiran Imam Syafi'i bertepatan dengan wafatnya dua ulama besar di Madinah dan Makkah, yang memicu ramalan bahwa ia akan menjadi pengganti mereka. Banyak ahli firasat melihat ini sebagai pertanda bahwa Imam Syafi'i akan dianugerahi kemahiran dan keahlian dalam pengetahuan. Hal itu juga ditegaskan oleh Imam Ahmad bin Hambal yang berkata, sesungguhnya Allah telah menakdirkan setiap 100 tahun ada seseorang yang akan mengajarkan sunnah dan akan menyingkirkan para pendusta terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami berpendapat pada 100 tahun yang pertama Allah menakdirkan Umar bin Abdul Aziz dan pada 100 tahun berikutnya Allah menakdirkan Imam Syafi'i. Dalam buku ensiklopedia Imam Syafi'i karya Ahmad Nahrawi Abdus Salam Al-Indonesi menggambarkan Imam Syafi'i sebagai pelajar teladan yang menguasai banyak ilmu. Ia sepenuhnya terjun ke dalam dunia ilmu, mempelajari Al-Quran, tafsir, hadis, fikih, serta sastra dan syair. Makkah adalah tempat pertama Imam Syafi'i menimba ilmu. Ketika berusia 2 tahun, ia dan keluarganya hijrah ke Hijaz. Dan pada usia 10 tahun, mereka kembali ke Makkah. Di sana, Imam Syafi'i dididik oleh paman-pamannya dan mendapatkan pendidikan umum di sekolah Al-Quttab. Selama di Makkah, ia berguru kepada banyak ulama dalam berbagai bidang keilmuan. Ia belajar fikih dari Muslim bin Khalid Az-Zanji, belajar membaca Al-Quran dari Ismail bin Kunstatin, dan sastra Arab dari kabilah Huzail, yang dikenal fasih berbahasa Arab. Karena itu, Imam Syafi'i sangat mahir dalam syair dan kesusastraan. Setelah itu, Imam Syafi'i pindah ke Madinah dan menjadi murid Imam Malik bin Anas
saat usianya 20 tahun. Imam Malik adalah seorang hufadz yang menghafal 100.000 hadis, peneliti perawi hadis-hadis, dan hanya menganggap 5.000 hadis sebagai sahih, yang kemudian dikumpulkan dalam kitab yang bernama Al-Muwatta. Imam Syafi'i berhasil menghafal seluruh isi kitab tersebut. Kedekatan Imam Syafi'i dengan Imam Malik semakin kuat. Imam Malik menyatakan, tidak ada seorang Quraisy yang pernah datang kepadaku yang lebih paham daripada anak muda ini. Sementara itu, Imam Syafi'i mengakui, jika disebutkan tentang para ulama, maka Imam Malik adalah bintangnya. Semangat belajar Imam Syafi'i tidak pernah berhenti di situ. Ia terus mengembangkan potensi diri dengan mempelajari ilmu-ilmu lain, termasuk ilmu supranatural di Yaman, fikih mazhab Hanafi di Irak, serta memanah dan berkuda di pedalaman Arab Baduy. Dalam buku fikih ibadah mazhab Syafi'i karya Syekh Alauddin Za'atari, Imam Syafi'i mengatakan, hobiku adalah memanah dan mencari ilmu. Kelihayanku dalam memanah adalah 10 dari 10. Jika ada 10 sasaran panah, maka 10 itulah yang terpanah. Ia juga mengatakan, saya sangat menyukai memanah, hingga seorang tabib memperingatkan agar saya tidak sering kepanasan karena khawatir paru-paruku rusak. Ar-Rabi bin Sulaiman menambahkan, dulu Syafi'i itu sangat pandai berkuda dan sangat pemberani. Ketika kudanya sedang makan, Syafi'i menjewer telinganya dan tiba-tiba kuda itu melompat di atas punggungnya. Imam Syafi'i meninggal pada tahun 204 Hijriah pada usia 54 tahun. Dalam hal ini, Rabi'in bin Sulaiman selaku murid Imam Syafi'i berkata, Imam Syafi'i berpulang ke rahmatullah sesudah menunaikan ibadah sholat maghrib. Petang Kamis malam Jumat, akhir bulan Rajab, dan kami memakamkan beliau pada hari Jumat. Sorenya, kami melihat hilal bulan Sya'ban 204 Hijriah. Salah satu penyebab meninggalnya Imam Syafi'i adalah karena penyakit wasir yang dideritanya selama kurang lebih 4 tahun. Selama itu, ia menanggung sakit demi ijtihadnya yang baru, yaitu Qaul Jadid di Mesir. Ia mengajar, meneliti dialog, dan mengkaji hadis tanpa mengenal waktu, baik siang maupun malam. Imam Syafi'i telah melahirkan banyak karya, di antaranya yang paling terkenal adalah Ar-Risalah. Kitab ini merupakan yang pertama dalam bidang ushul fikih dan menampilkan gagasan cemerlang. Imam Syafi'i mengenai metode penggalian hukum Islam, Ar-Risalah menjadi rujukan utama bagi ahli ushul fikih di masa setelahnya, dan saat ini dalam menyusun karya-karya mereka, serta lebih banyak membahas teoritis dan landasan istimbat hukum, yaitu pembentukan suatu hukum. Selanjutnya, adalah kitab terbaik yang menjadi pegangan hukum bagi mazhab Syafi'i. Kitab ini mencakup beragam pembahasan hukum dan menjadi rujukan utama bagi para pengikut mazhab Syafi'i. Diakui sebagai kitab fikih terbesar pada masanya, membahas berbagai persoalan fikih secara lengkap dengan disertai dalil-dalil dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Isi kitab ini menunjukkan kedalaman ilmu Imam Syafi'i dalam bidang fikih. Kisah Imam Syafi'i mengajarkan pelajaran berharga tentang semangat luar biasa dalam menuntut ilmu. Meski dalam kemiskinan, pentingnya etika atau adab dalam belajar, kejujuran, ketekunan, dan kerja keras, serta keberanian membela kebenaran, menunjukkan bahwa kondisi ekonomi bukanlah halangan untuk meraih ilmu dan kejayaan jika disertai usaha sungguh-sungguh dan akhlak mulia. Oke, sekian cerita yang disampaikan oleh A.A. Sorim. Semoga di bulan Ramadan ini kita bisa menjadi pribadi yang baik dan bisa istiqomah dalam menjalankan ibadah, dan juga kita bisa menuntut ilmu, karena di bulan Ramadan ini sudah sepatutnya kita untuk memperbanyak amalan. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.